Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Suci Widyastuti dengan rekan saya Dona, Eha Soleha, Bahtiar Agung, dan Akmal Afandi. Baik, saya akan menjelaskan tentang Jaswindo 3 Perkasa Tbk atau sering disebut dengan JPTE. JPTE didirikan pada tanggal 10 November 1990 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1978. Kantor JPTG yang kedudukannya di Sidoarjo, Jawa Timur. Sedangkan pemegang saham pengendali PT Jaswindo Multi Investama atau sering disebut JPTE adalah Yongki Wijaya. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Jaswindo 3 Perkasa Tbk yaitu PT Jaswindo Multi Investama sebesar 65,67%. Berdasarkan anggaran perusahaan, ruang lingkup kegiatan JPTE adalah bergerak dalam bidang percetakan umum, jasa industri, perdagangan, pengangkutan, serta kontraktor. Saat ini meliputi dokumen security, Visa, Mastercard, kartu ATM, hologram, kartu tol, cek, bilet giro, dokumen negara, bilet deposito, polis asuransi, KTP, dan lain-lain. Sedangkan non-dokumen security, edisi, invoice, rekening koran, roll, direct mail, voucher, billing, assessment. Untuk selanjutnya, langsung saja mengenai valuasi saham. Yang pertama yaitu data dividen, EPS, dan PER 10 tahun ke depan. Pada tahun 2013, JPTE memiliki EPS 23,79. Pada tahun 2014, JPTE memiliki DPS 6,00 dan EPS 31,44. Pada tahun 2015, JPTE memiliki 9,50 DPS dan EPS 36,65. Pada tahun 2016, JPTE memiliki DPS 12,80 dan EPS 45,34. Pada tahun 2017, JPTE memiliki DPS 27,00 dan EPS 45,27. Pada tahun 2018, JPTE memiliki 16,39, price 122, EPS 65,53 dan PR 1,86. Pada tahun 2019, JPTE memiliki DPS 7,50, price 223, EPS 25 dan PER 8,95. Dan pada tahun 2020, JPTE memiliki DPS 3,75, price 201, EPS 11 dan PR 18,27. Pada tahun 2021, JPTE memiliki DPS 5,50, price 323, EPS 13 dan PR 2745. Dan pada tahun 2022, JPTE memiliki price 241 dan EPS 9 dan PER 26,78. Oke, next selanjutnya nomor 2 rata-rata DPR dan EPS. Pada tahun 2012, JPTE memiliki EPS 20,00. Pada tahun 2013, JPTE memiliki EPS 23,79. Pada tahun 2014, JPTE memiliki 6,00 dan EPS 31,44. Pada tahun 2015, JPTE memiliki DPS 9,50 dan EPS 36,65. Pada tahun 2016, JPTE memiliki DPS 12,80 dan EPS 45,34. Pada tahun 2017, JPTE memiliki DPS 27 dan EPS 45,27 dan DPR 0,5964. Pada tahun 2018, JPTE memiliki 16,36, EPS 65,53 dan DPR 0,2501. Pada tahun 2019, JPTE memiliki 7,50 DPS, EPS 25 dan DPR 0,3000. Pada tahun 2020, JPTE memiliki DPS 3,75, EPS 11.000 dan DPR 0,3409. Dan pada tahun 2021,
JPTE memiliki DPS 5,50, EPS 13, dan DPR 0,42. Oke, next nomor 3, future value EPS earning per share growth dan proyeksikan EPS earning per share growth 10 tahun ke depan. Pada tahun 2022, EPS T kurang 1 future value dalam kurung 1 tambah G dan hasilnya future value EPS 2022 memiliki EPS 9,00 dan future value 9,00 dalam kurung 1 tambah 0,15 sama dengan 10,35. Pada 2023 hingga 2031 memiliki rumus yang sama dan hasilnya future value EPS-nya 36,41. Oke, lanjut ke nomor 4, akumulasi dividen. Berdasarkan perhitungan polasi saham menggunakan metode discount cash flow, estimasi akumulasi dividen yang diperoleh hingga tahun 2031 sebesar 88,26. Dan yang step kelima, menghitung future value harga saham (FVIPS). Yang tertera di sini merupakan hasil perhitungan pada step yang ketiga, yaitu pada tahun ke-10 atau pada tahun 2031. Sedangkan PER law merupakan PER terendah selama 10 tahun terakhir yang didapatkan dari step yang pertama. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discount cash flow, estimasi harga saham sebelum dividen pada tahun 2031 akan diperdagangkan sebesar 6.772,26. Kemudian pada step yang ke-6 adalah menghitung future value total. Nilai VF price diperoleh dari perhitungan pada step yang kelima, sedangkan nilai dividen sendiri diperoleh dari perhitungan EV dividen pada tahun ke-10 atau pada tahun 2031 yang sudah dijelaskan pada step yang keempat. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discount cash flow, estimasi harga saham setelah dividen perusahaan JTPE pada tahun 2031 akan diperdagangkan sebesar 6.860,52. Selanjutnya menghitung present value atau harga wajar saham. Nilai dari future value dapat diperoleh dari perhitungan VF total pada step yang ke-6, rasio R dan R ke-1, sehingga didapatkan nilai harga wajar saham dari pembagian VF dengan 1 plus R. Berdasarkan hasil perhitungan valuasi saham menggunakan metode discount cash flow pada perusahaan JTPE, berdasarkan laporan keuangan terakhir pada tahun 2021, perusahaan JTPE memiliki harga wajar saham sebesar 2.737,63. Selanjutnya, menganalisis margin of safety dan membuat keputusan investasi pada saham perusahaan pilihan masing-masing seperti berikut. Berdasarkan perhitungan margin of safety antara harga saham terhadap harga wajar perusahaan JTPE pada Desember 2021 menunjukkan margin of safety sebesar 90%. Berdasarkan hasil perhitungan margin of safety tersebut, dapat disimpulkan bahwa saham perusahaan JTPE saat ini berada dalam kondisi value. Keputusan investasi yang dapat diambil terhadap valuasi saham perusahaan ICBP adalah layak diinvestasikan. Hal ini dikarenakan harga pasar saham perusahaan memiliki nilai margin of safety di atas dari 30%.
Selanjutnya Astra Grafia. PT Astra Grafia Tbk. Astra Grafia adalah perusahaan publik dengan kode saham ASGR yang didirikan pada tahun 1975 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1989. Sebagai pilar bisnis Astra di bidang teknologi informasi, Astra Grafia fokus pada ruang lingkup bisnis printing and digital service. Astra Grafia memiliki portofolio bisnis solusi dokumen dengan mitra eksklusif Fujifilm. Business Innovation menghadirkan solusi end-to-end mulai dari kebutuhan cetak personal, perkantoran, graphic art hingga manajemen print service. Astra Grafia juga memiliki entitas anak yaitu PT Astra Grafia Information Technology atau yang biasa kita sebut AGIT yang melayani kebutuhan solusi teknologi informasi khususnya digital service melalui kolaborasi dengan mitra strategis kelas dunia maupun solusi sendiri yang mencakup hardware, software, service, dan entitas anak PT Astra Grafia Xprint Indonesia yang melayani solusi perkantoran melalui layanan e-commerce Axis.com sebagai One Click Office Solution, layanan online printing B2B pertama di Indonesia, Printq.com, serta 3D printing. Baik, di sini saya akan menjelaskan peroleh data dividen EPS dan PER. Peroleh data dividen EPS dan PER yang ingin divaluasi yang dapat diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan. Disarankan untuk menggunakan data minimal 10 tahun ke belakang untuk valuasi yang akurat seperti contoh di bawah ini. Di sini saya akan menjelaskan contoh EPS dan PER ya. ASGR memiliki pendapatan DPS pada 2013 62, EPS 155. ASGR pada 2014 pendapatan DPS 77,00, PIR 19300. ASGR mendapat pendapatan pada 2015 DPS 9300, EPS 19700. ASGR memiliki pendapatan pada 2016 DPS 49, EPS 198. ASGR memiliki pendapatan pada 2018 DPS 5000, PIR 7,55. ASGR memiliki pendapatan pada 2019 DPS 7400, PIR 5,45. ASGR pada 2020 mendapatkan DPS 1400, PIR 15,53. ASGR pada 2021 mendapatkan DPS 26,00, PIR 880. Dan pada 2022 ASGR DPS memiliki DPS 0 dan PIR 1383. Selanjutnya rata-rata GPR dan EPS growth. ASGR pada 2017 memiliki DPR 0,2670. ASGR pada 2018 memiliki DPR 0,2500 dan EPS 200,00. ASGR pada 2019 memiliki DPR 0,3978 dan EPS 186,00. Pada 2020, ASGR mendapat DPR 0,2979 dan IPS 47,00. Pada 2021, ASGR memiliki DPR 0,382 dan IPS 83,00.
Step yang ketiga yaitu menghitung future value EPS dan memproyeksikannya terhadap 10 tahun ke depan. Bisa dilihat dari tabel berikut. EPS T-1 yaitu EPS tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021. FV EPS dapat dirumuskan dengan present value atau EPS T-1 dikali 1 ditambah G. G yang dimaksud adalah growth yang didapat dalam perhitungan step sebelumnya, yaitu step yang kedua. Kemudian step berikutnya yaitu akumulasi dividen. Bisa dilihat dari tabel berikut. FV EPS yang didapat dari step yang ketiga, DPR didapat dari step yang kedua, FV dividen, future value dividend, didapat dari perhitungan FV EPS dikali DPR. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discount cash flow, estimasi akumulasi dividen yang akan diperoleh hingga tahun 2031 sebesar 570,85. Ya, step selanjutnya itu menghitung future value harga saham. Bisa dilihat dari tabel berikut. FV EPS didapat dari perhitungan sebelumnya, step yang ketiga, dengan 10 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2031. Sedangkan PR low yaitu PR terendah dari 10 tahun yang didapat dari perhitungan step pertama. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discount cash flow, estimasi harga saham pada tahun 2031 didapat yaitu dengan rumus FV EPS dikali PR low dengan jumlah 1413,7032. Hitung future value total pada perusahaan yang akan dilakukan valuasi seperti contoh di bawah ini. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, estimasi harga saham setelah dividen perusahaan ASGR pada tahun 2031 akan diperdagangkan sebesar 1984,5532. Present value atau harga wajar. Berdasarkan hasil perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow pada perusahaan ASGR berdasarkan laporan keuangan terakhir pada tahun 2021. Perusahaan ISSB memiliki harga wajar saham sebesar 1.613,45. Berdasarkan perhitungan margin of safety antara harga saham terhadap harga wajar, perusahaan ASGR pada Desember 2021 menunjukkan margin of safety sebesar minus 18%. Berdasarkan hasil perhitungan margin of safety tersebut, dapat disimpulkan bahwa saham perusahaan ASGR saat ini berada dalam kondisi undervalued. Keputusan investasi yang dapat diambil terhadap valuasi saham perusahaan ICBP adalah tidak layak diinvestasikan. Hal ini dikarenakan harga pasar saham perusahaan memiliki nilai margin of safety di bawah dari 30%. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.